Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan bagaimana cara membuat AAD atau Area Allocation Diagram. Ini adalah langkah dalam membuat perancangan tata letak fasilitas pabrik. AAD dibuat setelah kita melakukan perhitungan Activity Relationship Diagram atau ARD yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya. Area Allocation Diagram itu adalah pengalokasian departemen-departemen ke dalam bentuk diagram secara real dengan mempertimbangkan luas lantai masing-masing bagian. Untuk membuat area allocation diagram dibutuhkan dua jenis data. Data yang pertama adalah Activity Relationship Diagram revisi. Kenapa revisi? Karena sudah mempertimbangkan jarak antara departemen berdasarkan kondisi yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua, yang kita perlukan itu adalah rekapitulasi terkait dengan luas lantai dari masing-masing bagian atau departemen tersebut. Kita tahu di sini ada beberapa departemen mulai dari receiving, kemudian mesin fabrikasi sampai shipping. Sehingga total luas yang kita miliki itu adalah 1317,7 meter persegi. Jika ini adalah luas keseluruhan areal pabrik, nah ini luas keseluruhan areal pabrik, kemudian yang berada di pinggir Jalan Sayuti, di mana ini yang abu-abu itu adalah office, ya. Sementara ini itu adalah untuk fabrikasi. Sisanya yang lain itu adalah untuk fasilitas umum. Nah, kita akan menentukan daerah ini, di mana di sini ada receiving, kemudian ada mesin fabrikasi, kemudian ada receiving. Biasanya receiving dekat dengan parkir karena memudahkan atret truk kontainer. Nah, ini 18 fasilitas umum, ini juga 16 fasilitas umum adalah dekat dengan shipping. Nah, ini contoh saja. Oke, luas keseluruhan fabrikasi itu adalah 1317,7 meter persegi. Nah, langkah awal kita ingin tahu sebenarnya 1317,7 meter persegi itu berapa kali berapa nanti kita buatnya. Berarti kita menentukan panjang dan lebarnya. Nah, sebenarnya itu bebas saja, cuman kita harus mempertimbangkan keberadaan lapangan kalau sekiranya sebenarnya kita ingin membuat pabrik. Nah, di dalam kasus ini saya menganalogikan bahwa fabrikasi yang akan kita buat itu bentuknya adalah bujur sangkar. Sehingga bujur sangkar itu kita perlu cari sisi kali sisi. Di sini luasnya sudah dapat 1317,7. Itu sisinya berapa masing-masing? Caranya mudah, akarkan 1317,7 sehingga dapat hasil 36,3. Oh, berarti sisinya itu adalah 36,3 dikali 36,3. Langkah berikutnya, kita membuat sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini adalah sumbu X. Ini adalah sumbu Y. Di mana kita tadi sudah mendapatkan sisi dari total keseluruhan luas itu adalah 36,3. Misalkan titik ini adalah 36,3, ini adalah 36,3. Kita analogikan saja ya. Ini 0, 10, 20, 30, ini 36,3. Ini juga sumbunya sama. 0, 10, 20, 30, 36,3. Nah, berikutnya kita lakukan blocking alokasi. Biasanya blocking dilakukan kepada areal yang mepet ke pinggir. Nah, di sini Anda bisa memiliki beberapa opsi, misalkan A, B, C dibuat satu blok, atau juga Anda bisa membuat A, F, G dibuat satu blok, atau Anda juga bisa membuat G, H, I dibuat satu blok, atau terakhir Anda membuat I, D, C dibuat satu blok. Nah, dalam kasus ini saya mulai dari kiri dulu, yaitu AFG. Berarti kita blok tuh AFG sebagai satu blok. Kita tahu luas A itu adalah 12,32, F itu adalah 180, G itu adalah 72. Langkah berikutnya kita totalkan luas tadi AFG. 12,32 ditambah 180 ditambah 72 sehingga didapatkan 264,32. Nah, 264,32 itu adalah total luasnya. Berdasarkan kepada sumbu X sumbu Y yang kita dapat, ternyata kita sudah dapat nih bahwa panjangnya 36,3. Berarti kita tinggal cari lebarnya berapa. Oh, kalau begitu sangat mudah. Ya, di mana 264,32 ini ya dibagi dengan 36,3. Hasilnya adalah 7,28. Oh, kalau begitu blok AFG itu
luasnya itu panjangnya 36,3, lebarnya 7,28. Setelah itu baru kita plot di sumbu X dan Y. Nah, baik 7,28 kira-kira titiknya ada di mana ya? Kita taruh di sini. 7,28 ada di sumbu X. Sehingga 7,28 ditaruh di sini. Berikutnya kita blocking deh. Kita sudah dapat tuh. Panjangnya 36,3, lebarnya 7,28. Untuk area allocation yang tadi. Sehingga kita bisa blok dari sini bahwa 7,28 di sini. Nah, ini sampai 36,3 atas. Di sini 7,28. Ya, inilah blok untuk alokasi A untuk receiving, kemudian mesin bak tinggal F dan G untuk bangku. Nah, sekarang kita mulai dari yang G dulu ya, atau terserah lah. Cuman saya lebih enak dari yang mendekati 0, yaitu yang G dulu. Nah, kita tahu bahwa G itu luasnya adalah 72. Sehingga kita bisa 72. Sementara lebar sisinya kita sudah tahu ya, 7,28. Nah, tinggal berarti 72 dibagi dengan 7,8. Hasilnya adalah 9,89. Nah, hasil tersebut kita bisa simpan di titik 9,89. Nah, kalau misalkan ini 0, kemungkinan, ini 10, 9,89 itu ya sekitar ada di daerah sini. Oke, sehingga 9,89 di sini, sehingga kita bisa kategorikan bahwa ini adalah untuk alokasi G, ya. Ini untuk alokasi G. Oke. Nah, berikutnya kita cari untuk alokasi yang F, karena di atas G itu ada F. Nah, untuk F ini luasnya adalah 180. Nah, otomatis lebarnya kan kita sudah dapat tadi 7,28. Berarti yang F itu adalah 180 dibagi 7,28. Hasilnya adalah 24,7. Sehingga kita bisa tahu bahwa yang F itu nanti sisinya itu adalah 7,28 dikali 24,7. Bukan 24,4 ya, tapi 24,7. Tinggal kita cari titik koordinatnya. 24,7 itu kan sisi yang di sini nih. Sementara dia baru start dari 9,89. Oh, berarti koordinatnya 9,89 ditambah dengan 24,7. Hasilnya adalah 34,59. Berarti dia ada di titik 34,59. Katakanlah di sini 10, 20, kemudian 30. Nah, 34,59 itu kira-kira ada di sini. Oke, sehingga kita bisa alokasikan bahwa ini adalah area allocation untuk yang F. Nah, otomatis sisanya yang paling atas ini adalah yang A. Nah, ini adalah area allocation untuk luas yang A. Sehingga kita sudah tuntas ya untuk mengalokasikan A, F maupun yang G. Kita lanjutkan dengan blocking berikutnya. AFG sudah, kita lanjutkan dengan blocking berikutnya yaitu BEH. Nah, seperti biasa, kita cek berapa luas B, berapa luas E, berapa luas H. B luasnya adalah 135. Kita tambahkan dengan luas E itu 202,5. Ditambahkan dengan luas H itu adalah 81. Nah, totalnya adalah hasilnya adalah 418,5. Totalnya nih, total luasnya. Langkah berikutnya adalah kan kita sudah tahu bahwa lebarnya atau panjangnya itu kan 36,3 nih, ya. Tinggal kita cari sisi lebarnya, 36,3 nih. Nah, untuk mencari sisi lebarnya sederhana saja. 418,5 dibagi dengan 36,3. Ya. Hasilnya adalah 11,5.
hasilnya. Nah, kita mau alokasikan. Ya, sementara di sini sudah ada titik 7,28. Berarti kita start dari titik berapa? Ah, sederhana. Berarti 7,28 ditambah 11,52. Nah, hasilnya 18,8. Berarti nanti kita alokasikan di titik 18,8. Ini kalau misalkan ini 10, 18,8 ini kira-kira sekitar sini titiknya. Nah, ini titik 18,8. Berarti jarak dari 7,28 ke 18,8 adalah 11,52. Nah, setelah itu baru kita alokasikan areanya untuk BEH. Nah, area untuk BEH kita mulai dari sini kan sampai 18,8. Nah, seperti ini terus ke atas. Nah, ini adalah area untuk BEH. Nah, karena H paling bawah saya mulai dari H. H itu luasnya adalah 81. Sementara itu lebar sisi ini adalah 11,52. Ya udah, berarti untuk mencari sisi yang di sini kita tinggal bagikan. 81 dibagi 11,52. Hasilnya 7,03 hasilnya. 7,03. Oh, berarti sisinya panjangnya 7,03. Nah, kalau kita tarik ke sisi Y, 7,03 itu kira-kira di sini kan 9,89. Ada di sini 7,03. Nah, kita tarik, nah sekitar sini 7,03. Maka alokasinya dapat kita gambarkan seperti ini. Ini adalah alokasi untuk H. Ya, untuk H. Kita lanjut. Di atas H ada yang namanya E. E itu adalah luasnya 202,5. Nah, sisi itu kita bagi ya. 202,5. 202,5 dibagi dengan sisi bawah 11,52. Hasilnya adalah 11,58. Berarti sisinya itu panjangnya adalah 11,58 nih. Cuma di sini kan startnya dari 7,03. Nah, berarti maaf, bukan 11,58, tapi 17,58. Nah, berarti 17,58 ditambah dengan 7,03. Hasilnya adalah 24,61. Berdasarkan hasilnya adalah 24,61. Nah, 24,61 ini kalau misalkan 10, 20, 24,61 mungkin sekitar di sini nih 24,61. Maka kita bisa plot ya, kalau 24,61 dimulai dari sini. Nah, oke. Ini adalah area untuk E, untuk tempat mesin E. Nah, otomatis sisanya yang paling atas itu udah pasti B. Luas mesin double bending yang luasnya 135. Ini berarti yang B. Oke, selesai blok BEH. Yang sisanya tinggal kita cari CDI, yaitu blok CDI. Ini mudah sekali karena tinggal sini. Langkah awal kita cek panjang dari 18,8 ini menuju 36,3. Sederhana. 36,3 dikurangi 18,8. Hasilnya adalah 17,5. Oh, berarti panjang dari 18,8 menuju 36,3 adalah 17,5. Nah, kita sudah dapat itu sisi 17,5. Lokasikan dulu yang paling bawah, I. I itu luasnya adalah 161,4. Sementara lebarnya adalah 17,5. Ya udah, untuk mencari tingginya ya 161,4 dibagi 17,5. Hasilnya adalah 9,22. Sehingga 9,22 ini kira-kira ada di sini nih. Nah, kalau ada di situ kita tinggal blok. Sehingga kita dapat inilah blocking untuk I. Ini adalah D, luasnya 286. Otomatis 286 dibagi dengan 17,5. Hasilnya adalah 16,34. Tapi dimulai dari 9,22. Berarti 9,22 ditambah 16,3. Hasilnya adalah 25,56. Nah, kira-kira 25,56. Ini 10, 20, 25. Ya, sekitar di sini ya. Nah, kita blok. Inilah alokasi untuk mesin D. Sisanya yang C otomatis menempati di sini. Ini yang C. Tuntas sudah.
Apakah ini sudah optimal? Belum tentu. Anda coba-coba trial and error, masukkan mesin yang ukurannya sudah ada,